Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan saya sajikan berikut ini bersumber dari kitab Al-Mustadrak yang disusun oleh Syekh An-Nuri, yaitu pada jilid kelima halaman 355, hadis ke-72 dan seterusnya. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, roh para nabi hidup di kubur mereka dalam keadaan beribadah. Tidaklah salah seorang mengucapkan salam kepada rohku sebagai nabi, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan ruhku sampai aku bisa membalas salam kepada orang tersebut. Hadis riwayat Abu Daud, Tobrani, dan Al-Baihaqi. Jika seseorang bersolawat kepadaku, maka aku pun akan bersolawat kepadanya sampai dituliskan untuknya 10 kebaikan. Hadis riwayat Tobrani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki malaikat yang berjalan di bumi, dan ia menyampaikan salam kepadaku bila ada umatku yang bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Hibban, At-Tobrani, Al-Hakim, dan yang lainnya. Beberapa ulama menyatakan bahwa nama malaikat itu adalah Sayahin. Selain itu ada hadis riwayat Tobrani, An-Nasai, dan Al-Basar dari Abu Burdah bin Nayar menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku secara ikhlas dari hatinya, maka Allah bersolawat pula untuknya 10 kali solawat, menaikkan derajatnya 10 derajat, mencatat untuknya 10 kebaikan, dan menghapuskan darinya 10 keburukan. Pada hadis yang lain, hadis yang kurang populer, Rasulullah bersabda bahwa bila seorang hamba Allah bersolawat, maka salawat itu akan keluar dari mulutnya dalam bentuk cahaya secepat kilat menuju segala penjuru barat dan timur, sambil berteriak mengumumkan, aku adalah salawat dari Fulan bin Fulan. Kemudian dengan kekuasaan Allah, Allah jadikan salawat itu menjelma menjadi seekor burung yang memiliki 70.000 sayap. Dalam satu sayap memiliki 70.000 kepala. Dalam satu kepala memiliki 70.000 wajah. Dalam satu wajah memiliki 70.000 mulut. Dalam satu mulut memiliki 70.000 lidah. Dan setiap lidah bertasbih dengan 70.000 bahasa yang pahalanya untuk orang yang bersolawat. Karena begitu dahsyatnya kebaikan serta keutamaan bacaan sholawat. Orang-orang yang berhati kecil mengingkari hadis ini dan menganggap bahwa tidak masuk akal jika bacaan sholawat berpahala yang sedahsyat itu, 70.000 segala macam. Ketahuilah, Allah Maha Kuasa. Kekuasaan Allah dalam membalas suatu amalan tidak mengikuti jalan pikiran manusia. Manusia mengukur dan menilai sesuatu menurut pikirannya sendiri, sehingga hadis ini dianggap terlalu mengada-ngada. Sesungguhnya ada 4 malaikat yang pernah berjanji di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Pertama, malaikat Jibril yang biasanya bertugas menyampaikan wahyu. Jibril berjanji bahwa barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad setiap hari 10 kali, maka Jibril akan membimbing tangannya untuk melintasi titian Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar cepat. 2. Malaikat Mikail yang biasanya bertugas untuk menyampaikan rezeki. Ia menunduk dan berjanji di hadapan Rasulullah Muhammad SAW bahwa ia akan membawakan payung di yaumil mahsyar untuk memayungi para pembaca sholawat Nabi agar tidak kepanasan di yaumil mahsyar, sekaligus
membawakan madu dari sungai untuk diminum agar para pembaca sholawat tidak akan kehausan di padang mahsyar itu. Ketiga, malaikat Israfil yang ditugasi Allah untuk meniup sangkakala penghancur dunia di hari kiamat. Ia tunduk menghormati Nabi Muhammad, lalu berjanji bahwa ia akan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memintakan ampun buat umat Nabi Muhammad yang hobi bersolawat. Sujud tidak akan diselesaikannya. Ia tidak akan mau bangkit dari sujud selama dosa-dosa umat Nabi Muhammad itu belum diampuni. Keempat, malaikat Israel yang biasanya bertugas mencabut nyawa manusia sewaktu di dunia. Ia berjanji akan mencabut roh orang yang membaca sholawat secara lemah lembut seperti mencabut rohnya para nabi dan rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, di saat aku tiba di langit di malam Isra Mi'raj, aku melihat satu malaikat memiliki 1000 tangan. Setiap tangan memiliki 1000 jari, dan aku melihat dia menghitung jarinya sendiri satu persatu. Aku bertanya kepada malaikat Jibril yang mendampingi aku, siapakah malaikat itu, wahai Jibril, dan apa tugasnya? Malaikat Jibril menjawab, sesungguhnya dia adalah malaikat yang diberi tugas khusus untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi malaikat itu dan bertanya, apakah engkau mengetahui bilangan jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi sejak Nabi Adam diciptakan? Malaikat tadi berkata, wahai Rasulullah, demi yang telah mengutusmu dengan hak kebenaran, sesungguhnya aku mengetahui semua jumlah tetesan air hujan yang diturunkan dari langit ke bumi sejak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam sampai saat ini. Begitu pula aku mengetahui jumlah tetesan air hujan yang turun ke laut, ke darat, ke hutan rimba, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke sungai-sungai, ke sawah-sawah, dan tempat-tempat yang tidak diketahui manusia. Wahai Rasulullah, walaupun aku memiliki 1000 tangan dan 1.000.000 jari, dan diberi ilmu untuk menghitung jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi, tetapi aku memiliki kelemahan dan kekurangan, yaitu apabila ada umatmu yang sedang berkumpul beramai-ramai di suatu tempat lalu mengucapkan sholawat untukmu, sungguh aku tidak bisa menghitung berapa banyak pahalanya yang diberikan Allah kepada umatmu itu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.